Arsitektur cloud computing. Konsep dasar cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan ialah teknologi yang memanfaatkan layanan internet menggunakan pusat server yang bersifat virtual dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi. Karakteristik cloud computing. Rekomendasi National Institute of Standard and Technology (NIST) mengenai sistem yang dapat dikategorikan sistem yang termasuk cloud computing dapat dilihat pada karakteristik yang diusulkan. Terdapat 5 karakteristik cloud computing menurut NIST. Yang pertama ada one demand self-service, yang kedua ada broad network access, dan yang ketiga ada resource pooling, yang keempat ada rapid elasticity, yang kelima ada measure service. Cloud computing. Konsep awal cloud computing dimulai pada tahun 1950-an ketika John McCarthy, seorang profesor komputer di Massachusetts Institute of Technology (MIT), mengusulkan bahwa komputasi harus dijual seperti utilitas seperti listrik dan air. Semenjak tahun 1960-an, cloud computing telah berkembang berdampingan dengan perkembangan internet dan web. Salah satu batu loncatan yang cukup drastis adalah dengan adanya Salesforce.com di tahun 1999 yang merupakan pencetus pertama aplikasi perusahaan dijalankan melalui internet. Perkembangan berikutnya adalah adanya Amazon Web Service di tahun 2006. Platform yang menyediakan layanan komputasi awan untuk perusahaan dan pengembang. Selanjutnya, pada tahun 2008, Google meluncurkan AppEngine, sebuah platform yang memungkinkan pengembang untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi web mereka di infrastruktur Google. Pada tahun 2009, Microsoft meluncurkan Windows Azure, platform yang pengembang perkembangan teknologi yang terus berlanjut seperti Internet of Things dan Big Data akan semakin mempercepat pertumbuhan layanan cloud computing. Model layanan cloud computing. Nah, yang pertama ini ada Cloud Software as a Service, kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk menggunakan aplikasi. Penyedia dapat beroperasi pada infrastruktur cloud. Aplikasi dapat diakses dari berbagai perangkat. Klien melalui yang terbuka seperti web, browser, misalnya email berbasis web. Nah, yang kedua ini ada Cloud Platform as a Service, kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk menyebarkan aplikasi yang dibuat konsumen atau diperoleh ke infrastruktur cloud computing menggunakan bahasa pemrograman dan peralatan yang didukung oleh provider. Nah, selanjutnya ada model layanan cloud computing, Cloud Infrastructure as a Service, kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk memproses, menyimpan, berjaringan, dan sumber komputasi penting yang lain, di mana konsumen dapat menyebarkan dan menjalankan perangkat lunak secara bebas, yang dapat mencakup sistem operasian aplikasi. Komponen cloud computing. Ada 3 komponen dasar komputasi awan dalam topologi yang sederhana menurut PLT 2010, yaitu Client Data Center dan Distributed Server. Ketiga komponen dasar tersebut memiliki tujuan dan peranan yang spesifik dalam menjalankan operasi komputasi awan. Selanjutnya, pada komponen komputasi awan, ada beberapa komponen yang bisanya digunakan dalam menerapkan cloud computing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada Cloud Client, yang kedua ada Cloud Service, yang ketiga ada Cloud Application, yang keempat ada platform awan, dan yang kelima ada penyimpanan awan. Nah, yang terakhir ini ada infrastruktur awan. Struktur cloud computing ada 3 macam, yaitu front end, back end, dan yang terakhir hubungan antar keduanya. Virtualisasi dalam cloud computing. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan versi virtual dari sesuatu yang fisik, seperti server, penyimpanan, jaringan, atau bahkan seluruh data center. Dengan virtualisasi, perangkat keras fisik dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan komputasi yang terisolasi dan mandiri yang dikenal sebagai mesin virtual atau VM. Nah, di dalam virtualisasi itu ada komponen utama. Berikut adalah komponen utama dalam virtualisasi. 1.
hypervisor atau yang disebut dengan virtual machine monitor. Hypervisor tipe 1 atau bare metal, hypervisor tipe 2 atau hosted. Nah, yang kedua ada honeypot. Honeypot itu dibagi berdasarkan kegunaannya dan berdasarkan tingkat interaksinya. Di dalam kegunaannya honeypot ada production honeypot, research honeypot. Berdasarkan tingkat interaksinya ada low interaction honeypot, medium interaction honeypot, dan high interaction honeypot. Nah, yang ketiga ada mesin virtual atau virtual machine. Nah, yang keempat ada container atau containers. Seperti yang kalian lihat di dalam slide ini ada berbagai macam model deployment cloud computing, yaitu ada private cloud, community cloud, public cloud, dan hybrid cloud. Nah, di sini tuh ada sistem kerja cloud computing. Nah, di sistem cloud computing itu terbagi menjadi dua bagian, ujung depan dan ujung belakang. Yang pertama itu ujung depan adalah sisi pengguna komputer, yaitu user atau klien dan aplikasi yang diperlukan untuk mengakses sistem komputasi awan. Yang kedua, ujung belakang adalah cloud, bagian dari sistem. Di ujung belakang sistem adalah berbagai komputer, server, dan sistem penyimpanan data yang menciptakan cloud dari layanan komputasi. Keamanan data, prinsip. Semua teknik keamanan data dibangun pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari 3 prinsip dasar. Kerahasiaan mengacu pada apa yang disebut dengan data aktual atau informasi yang tersembunyi, terutama pada daerah yang sensitif. Kerahasiaan data berada pada persyaratan yang lebih ketat. Untuk komputasi awan, data disimpan di pusat data. Keamanan dan kerahasiaan data pengguna merupakan hal yang terpenting. Nah, selanjutnya ini ada model. Model struktur yang digunakan adalah sistem pertahanan 3 tingkat, di mana setiap tingkat melakukan tugas masing-masing. Untuk memastikan keamanan, data dari lapisan awan, yaitu cloud. Lapisan pertama bertanggung jawab untuk autentikasi pengguna. Pengguna sertifikat digital yang diterbitkan oleh yang sesuai atau yang berwenang. Mengatur hak akses pengguna. Lapisan kedua bertanggung jawab untuk enkripsi data pengguna dan melindungi privasi dari pengguna melalui cara tertentu. Lapisan ketiga, data pengguna untuk pemulihan sistem yang cepat. Perlindungan sistem lapisan terakhir dari data pengguna.